Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tenaga listrik terbarukan PLTH Pantai Baru. Nah, sebelum memulai diskusi pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan anggota kelompok. Yang pertama ada Muhammad Irfan Hafizuddin, lalu ada Mutiara Salma Kamila, lalu ada saya sendiri Muhammad Satrio Dwi Cahaya, dan juga Aisyah Aulia Karima Fikri. Nah, teman-teman semua tahu nggak PLTH itu apa? PLTH itu yaitu pembangkit listrik tenaga hibrid yang memanfaatkan penggabungan energi surya atau panas matahari dengan angin. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang PLTH Pantai Baru. PLTH Pantai Baru ini dibangun pada tahun 2010, meliputi 3 grup pembangkit, yaitu Grup Timur, Grup Tengah, dan Grup Barat. PLTH Grup Tengah itu dinamakan juga Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Energi dari PLTH Grup KKP dimanfaatkan untuk menyuplai kebutuhan listrik warung di sekitar lokasi. Nah, lalu selanjutnya ada energi dari surya yang diubah menjadi listrik oleh panel surya, dan angin yang diubah menjadi listrik oleh kincir angin kemudian disimpan ke dalam baterai. Kapasitas energinya yang dapat disimpan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mutiara Salma Kamila. Ya, berikut ini adalah tabel jumlah daya. Itu ada jenis pembangkitnya ada 3, yaitu Grup Timur, Grup Barat, dan Grup KKP. Grup Timurnya itu ada 3 sistem. Yang pertama sistemnya itu 48 volt. Ada turbin angin 1 kW per 48 volt, itu tertengok. Jumlah unitnya itu 4 unit. Jumlah dayanya 4 kW. Yang kedua ada turbin angin 1 kW per 48 volt lattice. Jumlah unitnya itu ada 2 unit. Jumlah dayanya itu 2 kW. Yang kedua ada sistem 240 volt. Itu ada 5. Yang pertama turbin angin 2,5 kW per 240 volt lattice. Jumlah unitnya 2 unit. Jumlah dayanya 5 kW. Yang kedua turbin angin 100 Ah per 240 volt dan 720 Ah per 120 volt. Yang ketiga itu grup KKP. Yang baterainya itu 1000 Ah per 2 volt kering. Jumlah unitnya 72 unit, jumlah Ah-nya 3000 Ah per 48 volt. Totalnya 4680 Ah. Berikut identifikasi masalahnya. Energi yang dibutuhkan dan proses penyimpanan. Energi yang dibutuhkan adalah energi angin dan energi matahari. Untuk proses penyimpanan PLTH menggunakan baterai sebagai media penyimpanan energi listrik. Daya yang dihasilkan dan penggunaannya. Jumlah daya pada PLTH Pantai Baru adalah 78.000 watt. Sedangkan penggunaannya 315.000 watt. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengoperasian PLTH adalah energi matahari dan energi angin. Selanjutnya dibacakan oleh Aisyah. Nah, jadi PLTH Pantai Baru ini gabungan dari pembangkit listrik tenaga angin dan pembangkit listrik tenaga surya. Nah, apa sih itu pembangkit listrik tenaga angin? Pembangkit listrik tenaga angin adalah suatu pembangkit listrik yang menggunakan angin sebagai sumber energi untuk menghasilkan energi listrik. Lalu komponen-komponen yang ada di pembangkit listrik tenaga angin ada wind turbine, pitch, rotor, tower, wind direction, wind vane. Lalu di dalam turbin angin ada rincian, ada yaw drive, yaw motor, dan penyimpanan energi atau baterai. Cara kerja pembangkit listrik tenaga angin, jadi energi angin memutar sudut turbin. Lalu diteruskan memutar rotor pada generator.
Generator mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Lalu tegangan dan arus listrik yang dihasilkan disalurkan melalui kabel dan disimpan dengan baterai. Kemudian pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya adalah pembangkit listrik yang mengubah energi surya menjadi energi listrik. Kemudian komponen pembangkit listrik tenaga surya yaitu satu panel surya atau solar cell, kemudian charger controller, kemudian baterai, dan inverter DC to AC. Inverter itu fungsinya untuk merubah arus DC menjadi ke arus AC. Kemudian cara kerja PLTS yaitu panel surya menyerap radiasi matahari, kemudian diserap oleh photovoltaik dan diubah menjadi listrik oleh panel surya. Kemudian pada charger controller dimasukkan dayanya tersebut ke dalam baterai. Kemudian kegunaan energi listrik di PLTH Pantai Baru. Yang pertama dengan inverter 3,5 kW per 48 volt dengan beban grup timur. Kemudian jenis bebannya digunakan untuk 20 warung kuliner, 14 lampu penerangan jalan umum. Kemudian 3,5 kW per 48 volt grup tengah digunakan untuk 20 warung kuliner dan 14 lampu PCU. Kemudian 3,5 kW per 48 volt grup barat digunakan untuk 20 warung kuliner dan 14 lampu PCU. Kemudian inverter 7,5 kW per 120 volt untuk produksi es kristal dengan 2 unit mesin es kristal. Kemudian 7,5 kW per 120 volt untuk produksi es kristal dengan 1 unit mesin es kristal, 1 unit water sterilizer dan 2 unit pompa air. Kemudian di grup timur ada 2 kW per 48 volt untuk 20 warung kuliner dan 14 lampu PCU. Kemudian 2 kW per 48 volt untuk grup tengah dengan dimanfaatkan 20 warung kuliner dan 14 lampu PCU. Kemudian 2 kW per 48 volt di grup barat untuk 20 warung kuliner dan 14 lampu PCU. Sekian dari kami, apakah ada pertanyaan? Ya silakan yang bertanya. Ya, H-nya tadi singkatan apa? H, PLTH, H. Hybrid, Pak. Jadi gabungan dari pembangkit listrik tenaga angin sama pembangkit listrik tenaga surya. Angin dan surya, ya. Bagaimana cara menggabungkannya dua sistem yang berbeda itu tadi belum kelihatan? Penggabungannya itu di baterainya, Pak. Jadi sumbernya itu ada dari angin sama dari suryanya itu. Jadi digabungin di baterai itu. Ya, ya. Ini yang mengelola siapa? Itu kan tadi ada dipakai kuliner untuk jalan. Yang mengelola siapa? Sebenarnya itu dari pemerintah daerah Yogyakarta ya, Pak. Terus itu dimanfaatkan di sektor pariwisata. Ya. Bukan PLN yang ngelola? Bukan, Pak. Jadi daerah sana dulu itu belum terakses sama PLN. Terus dari pemerintah daerah menyediakan PLTH-nya itu. Iya. Oke. Pembiayaan penagihannya ke itu ke pemerintah daerah juga berarti ya, karena ke pariwisata. Iya, Pak. Nanti dananya itu dimanfaatkan buat perawatan PLTH-nya itu. Luas areanya itu yang dilayani berapa itu? Sekecamatan atau sedesa? Luas area. Sementara baru
area PLTH-nya, area Pantai Baru itu Pak, sekitar satu kelurahan kalau nggak salah. Kelurahan ya. Silakan yang lain. Mau tanya, kan pasti ada kekurangannya ya misalnya gitu. Kekurangannya itu apa ya? Izin menjawab. Kekurangannya kalau menurut saya itu di turbin pembangkit listrik tenaga anginnya ya. Soalnya air garam itu bersifat korosif gitu loh. Jadi ada beberapa turbin yang udah tidak fungsi karena korosif. Oh gitu ya, iya. Makasih atas penjelasannya. Si PLN udah masuk ke situ, ke desa itu. Belum Pak, baru dari PLTH-nya aja. Berarti masih tetap ini sebagai andalan ya. Iya Pak. Kalau perorangan ada nggak yang menggunakan perorangan? Sebenarnya itu daerah pesisir pantai ya Pak. Jadinya dulu itu jarang orang ke situ gitu Pak. Terus dibikin sektor wisata, dari pemerintah daerahnya menyediakan PLTH-nya itu. Tapi kincir anginnya bisa menjadi objek wisata nggak? Iya Pak, sekarang jadi objek wisata. Udah ramai Kan sekarang. sekarang orang melihat kincir angin untuk listrik. Iya, dijadiin satu sama objek Pantai Barunya. Iya. Ya kalau nggak ada ya persiapan aja untuk grup berikutnya. Baik, cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.